Ketika kita merasa masalah yang kita hadapi begitu berat dan jalan kita buntu, ketika kita hampir putus asa karena pergumulan dan doa-doa kita tak kunjung dijawab, ketika kita mulai khawatir, iman kita mulai goyah, mulai kehilangan pengharapan dan pegangan hidup, berdoalah, berlutut di hadapan Tuhan. Maka ketika itu juga kita akan menyadari Dia, Yesus yang kita sembah, punya kuasa yang besar, lebih besar dari semua masalah-masalah dan pergumulan kita, sehingga kita kembali dikuatkan bahwa Dia, Yesus Tuhan kita, selalu punya cara untuk menolong dan memulihkan kita. Oleh karena itu, tetaplah berdoa, tetaplah berharap kepadanya, karena pengharapan itu tidak akan pernah sia-sia. Gue mesti gimana ini ya? Masa usaha yang sudah gue bangun dengan susah payah harus hancur begitu aja? Semua gara-gara si corona ini. Halo bro. Lu lagi di mana? Kantor Dan. Ya elah, hari Minggu ini bro, tanggal 13 Desember 2020. Kagak libur apa lu? Atau jangan-jangan lu lupa hari pula? Bawel lu ya. Lu lagi di mana? Ini orang kagak sopan. Telepon suka-suka, matiin gitu aja. Besok apa yang akan terjadi ya? Semakin hari, bisnis semakin merosot. Katanya kalau percaya Tuhan, pasti dipelihara. Tapi kayaknya nggak gitu tuh. No hope, nggak ada pengharapan. Sepertinya sia-sia selama ini ikut Tuhan. Gue akui sih, sejak corona ini, gue emang nggak pernah lagi ke gereja. Ibadah online juga kadang-kadang aja. Karena merasa kurang afdol kalau ibadah online gitu. Hey bro. Loh, lu kok kesini Dan? Nemenin elu lah. Kusut banget sih lu Tom. Iya, gue lagi pusing Dan. Lu lihat data keuangan perusahaan kita nih. Semakin hari semakin merosot. No income. Pengeluaran segunung begini. Bayarnya pakai apa coba? Gue udah tahu kali. Tapi gue punya jalan keluarnya Tom. Makanya gue kesini. Mau bahas sama lu. Gimana? Nih. Apaan ini? Kontrak kerjasama dengan perusahaan PT Angin ribut. Yoi bro. Sudah tahu kan? Desas-desus pemiliknya. Bertangan dan berdarah dingin Dan. Itu kata orang Tom. Kemarin gue ketemu dia tuh. Ternyata orangnya baik Tom. Ramah banget. Gak seperti yang digosipin itulah. Ya terus kita bahas bisnis menarik Tom. Untungnya berlipat-lipat. Ya udah, gue terimalah tawaran kerjasamanya. Supaya perusahaan kita bisa bangkit lagi Tom. Harusnya lu diskusi dulu sama gue dan Randy. Dimanapun kita kan partner Dan. Saat ini cuma proyek ini yang bisa nyelamatin perusahaan kita Tom. Lu lihatlah grafik kita terjun payung begitu. Lu lihat nih Dan, ini nggak benar. Banyak kelicikan-kelicikan yang harus kita lakuin jika kita mau menjalankan bisnis ini. Gua kurang setuju Dan. Randy juga pasti nggak bakalan setuju. Emon Tom, ini kan hal biasa dalam dunia bisnis. Lagian ngapain sih lu selalu dengerin si Randy ceramah melulu kerjanya? Modal apa kali dia? Uang kagak ada, cuma modal pinter otak sama pinter ngomong doang. Lagi pula kalau dia bener-bener pinter tuh,
Gak mungkin kita hampir kolaps kayak gini. Gimana pun, Randy banyak berjasa buat perusahaan kita. Perusahaan hampir kolaps bukan salah dia. Corona lah yang bikin kondisi kita jadi begini. Tom, Randy itu gak baik orangnya. Lu udah baca lengkap belum laporan keuangan ini? Lu lihat nih yang ini. Apaan ini? Kok ada pengeluaran besar sekali ya? Lah yang bikin laporan nih kan Randy. Ya siapa lagi pelakunya? Gak mungkin orang lain toh. Nggak mungkin dia. Lu ya, udah jelas-jelas kayak gini. Masih aja belain. Gak ngerti gua sama otak lu. Ngeheng kok parah amat sih. Halo, Ren, lu lagi di mana? baru pulang gereja, lu nggak ibadah, Tom? Enggak. Oh ya Ren, lu ke kantor ya sekarang? Oke, segera meluncur. Di mana dia? Di gereja. Tuh kan, corona gini aja masih ke gereja. Pergi-pergi melulu pula. Biasa pergi pelayanan dia. Lu pikir Tom, semua pasti butuh duit. Dapat duit dari mana dia? Ya pasti nyuri lah. Simple aja mikirnya. Tumben pada ngumpul. Gak usah pura-pura baik deh Ren. Ada apa ini? Coba lu baca ini Ren. Hah, pengeluaran apa sebesar ini? Laporan saya bukan yang ini deh. Bukan laporan kamu. Terus, ini laporan siapa? Ngaku aja lah. Gak usah pakai drama-dramaan. Sungguh, gua nggak bikin laporan begini. Lagian uang perusahaan kita kan nggak anjlok lo begini. Masih bisa kita bertahan sampai beberapa bulan ke depan, Tom. Masih ngeles aja lu Ren. Udahlah, mending lu angkat kaki juga saat ini. Gak tahu terima kasih, nusuk dari belakang lagi. Gua ngomong jujur pun kalian gak akan percaya. Tapi itulah kenyataannya. Bukan gua pelakunya, Tom. Percaya sama gua. Demi persahabatan kita, gua gak mungkin pianatin lo. Alah, gak usah sosok setia deh lu. Udah jelas-jelas ada buktinya juga. Speedless gua. Khusus, pergi deh jauh-jauh. Tom, pokoknya gua gak mau tahu. Lu harus laksanakan proyek PT Angin Ribut ini. Kalau lu nggak mau, mending bubar aja deh perusahaan ini. Gua tarik semua modal gua. Camkan itu baik-baik. Bersinar terang, fajar mereka nantikan malam, ketika Yesus Kristus lahir. Bunga-bunga mekar berseri, angin sepoi berbisik lembut. Semua gangguan lenyaplah sudah ketika Yesus Kristus lahir. Dan cinta atas manusia ketika Yesus Kristus lahir. Damai dan cinta atas manusia ketika Yesus Kristus lahir. Ketika Yesus Kristus lahir.
Sesudah jalanin proyek PT Angin Ribut, rasanya hati gue ini kok nggak tenang ya. Selalu merasa bersalah, hidup semakin sia-sia rasanya. Sama sekali nggak ada pengharapan. Gue kok jadi takut ya? Dosa nih gue. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Kiki dalam acara Ini Infoku, Mana Infomu? Info pertama dari dunia bisnis. Kembali kita digegerkan oleh penangkapan seorang pengusaha muda yang berinisial DH. Inilah infonya, check it out. Hah? Itu kan Dani. Tersangka DH bersama rekannya BR terlibat beberapa kasus penipuan. Di antaranya investasi bodong, perizinan palsu, dan beberapa kasus lainnya. Kasus penipuan berkedok investasi ini membuat sejumlah pengusaha tertipu. Beberapa bukti telah kami amankan dan akan segera kami tindak lanjuti. Rekan tersangka yang berinisial BR telah terlebih dahulu kami amankan. Kedua tersangka ini terjerat KUHP pasal berlapis dengan ancaman pidana kurungan paling lama 10 tahun. Demikian sekilas info. Jangan kemana-mana, tetap di Ini Infoku, Mana Infomu. Kasih tau Randy ya. Randy kan udah nggak kerja lagi. Apa kabarnya ya dia? Gue yakin dia nggak salah. Tahu puyeng mikirnya. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya. Saudara sekalian dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup orang percaya akan selalu mulus, lancar, tanpa kesulitan. Namun Tuhan berjanji, Dia memberikan kekuatan, penyertaan, jalan kuat, dan kasih-Nya. Di dalam Tuhan tidak ada harapan yang sia-sia. Natal kali ini, mari kita pakai untuk kembali mengingatkan kita tentang kasih Tuhan yang besar. Jangan biarkan keegoisan menguasai diri kita. Demi karena ambisi, demi karena kenyamanan, kenikmatan dunia ini, kita mengabaikan kasih Tuhan yang besar. Jikalau di dalam hidup kita, selama waktu yang sudah kita lalui, kita banyak gagal, kita banyak jatuh ke dalam dosa, kita menjauh daripada Tuhan, mari kita kembali lagi mendekat, berharap, menantikan kasih Tuhan. Percayalah, di dalam Dia tidak ada pengharapan yang sia-sia. Di dalam Dia tidak ada pengharapan yang mengecewakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kalau kau berjalan sendirian, kau tak mampu, kau tak sanggup untuk bertahan. Namun jika kau dituntunnya, kau dikuatkan, kau dimampukannya. Tangannya yang kuasa selalu terulur bagimu. Bagi yang mencari Dia, pasti dapatkan pertolongan.
bisa kau andalkan untuk atasi segala beban. Percayalah kepadanya, dia pastikan beri jalan. Jangan bersandar pada manusia atau nama ataukah harta yang fana. Semua itu tak berkuasa untuk selamatkanmu dan beri hidup yang kekal. Tangannya yang kuasa selalu terulur bagimu. Bagi yang mau mencari Dia, pasti dapatkan pertolongan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa kau andalkan untuk atasi segala beban. Percayalah kepadanya, dia pastikan beri jalan. Yesus yang bisa kau andalkan untuk atasi segala beban. Percayalah kepadanya, dia pastikan beri jalan. Yesus yang bisa kau andalkan untuk atasi segala beban. Percayalah kepadanya, dia pastikan beri jalan. Yesus yang bisa kau andalkan untuk atasi segala beban. Percayalah kepadanya, dia pastikan beri jalan. Gue benar-benar sudah berdosa ini. Halo Ren, apa kabar? Puji Tuhan, gua baik Tom. Lu apa kabar? Gue kurang baik Ren. Ren, maafin ya atas kejadian yang dulu. Iya Tom, sudah dimaafkan. Yang penting lo harus yakin bahwa gue sungguh-sungguh tidak melakukannya. Gue juga tidak tahu kenapa laporannya bisa beda. Ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Mungkin Dani yang melakukannya Ren. Tapi nanti coba kita cek ulang ya. Lu kembali ke kantor ya Ren? Siap bos. Oh iya, hari ini tanggal 25 Desember, hari Natal. Lu sudah ibadah belum? Belum Ren. Ayo, buka YouTube-nya Tom. Gua banyak dosanya Ren. Malu sama Tuhan. Puji Tuhan, kalau lu menyadari bahwa lu orang berdosa. Lu sudah tahu kan, kita semua orang berdosa Tom. Untuk itulah kita butuh Yesus, karena hanya Yesuslah satu-satunya harapan kita untuk bisa terluput dari dosa. Terus jangan kelamaan ngilang lo, lekas kembali beribadah. Iya Ren, gue janji sama lo. Gue akan datang ibadah sekarang. Gak usah janji sama gua, sono ibadah. Dan ingat, pengharapan itu tidak akan pernah sia-sia. Ternyata lu gak berubah ya Ren. Tukang ceramah. Merry Christmas buddy. Jesus love you. Merry Christmas too buddy. Bersyukur gue punya sahabat sebaik Randy. Dan sangat bersyukur gue punya Tuhan Yesus yang maha baik. I'm only human. I'm just a man. Help me to believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you.
This you know, if you keep it low, it's best out of there.